Kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pergantian sistem kelas BPJS Kesehatan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pemerintah mengklaim pergantian sistem tersebut dilaksanakan untuk mendorong rumah sakit pemerintah dan swasta segera meningkatkan standar fasilitas sarana dan prasarana di rumah sakit tanpa membedakan kelas sosial. Masyarakat sebagai pengguna BPJS mengaku takut bila KRIS akan berdampak pada peningkatan harga iuran. Sementara sebagian lainnya berharap kebijakan ini dapat memberikan peningkatan kualitas pada pelayanan kesehatan dengan baik. Harapannya kalaupun mau kayak begitu, tetap ada kelasnya, tapi oke lah bayarnya lebih. Di mana itu bisa menaikkan fasilitas untuk teman-teman yang mungkin nggak memiliki juga. Jadi saya sebelum sekarang kelas berbayar, saya juga sempat menikmati BPJS yang gratis tadi juga, dan menurut saya itu harus ditingkatkan tanpa harus menghilangkan fasilitas yang emang orang pengen bayar gitu, daripada pakai asuransi swasta. Kan kalau pemerintah punya dan itu bagus, kenapa enggak kan gitu, bisa bersaing. Enggak sih, enggak setuju. Soalnya ya kan harus sesuai lah dengan, pasti kan kalau untuk pembayarannya disamakan, baru boleh lah disamakan. Ya kan, kalau untuk fasilitasnya kan tergantung dari ininya pembayarannya kan. Ya gitu sih, harus sesuai dengan maksudnya ya sesuai dengan tarifnya gitu. Jadi kan kita yang merasa bayar lebih ya pasti minta yang ini dong, sesuai gitu. Sebenarnya kenyataannya juga tetap aja kelasnya dapatnya kelas 2, kelas 3 gitu. Jarang banget dapat kelas 1. Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan KRIS masih akan dievaluasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait. Masyarakat pun diimbau tidak perlu khawatir dengan beban iuran dan fasilitas penerima manfaat karena masing-masing kelas masih tetap sama. Untuk saat ini, memang iuran masih mengacu kepada ketentuan yang lama, di mana memang di Perpres 64 tahun 2020 ini masih sesuai kelasnya gitu ya. Ada kelas 1 di 150, kelas 2 ini di 100, nih kemudian kelas 3 ini 42.000, 35.000 dibayar oleh peserta dan 7.000 oleh subsidi oleh pemerintah. Nah, ini masih mengacu kepada aturan yang lama untuk saat ini. Namun apabila ke depannya memang akan ada penyesuaian iuran, tentu saja dari BPJS Kesehatan bukan hanya kami gitu ya. Tentunya ini adalah melibatkan dari pemerintah. Dalam hal ini tentunya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kemudian juga DJSN, tentunya akan juga melibatkan ahli dalam hal ini aktuaria, bagaimana formulasi dari kemampuan peserta itu sendiri atau warga, ini bagaimana, dan juga nanti akan ditentukan berapa penyesuaian untuk iuran tersebut, sehingga memang pada saat penentuan iuran ini kita perlu adanya diskusi publik ya, bagaimana nanti publik kesesuaian ataupun dari keinginan yang dicoba kita tampung dalam hal iuran tersebut. KRIS ini yang akan diberlakukan pada 30 Juni mendatang dengan menargetkan 3.057 rumah sakit pemerintah maupun swasta dapat meningkatkan fasilitas kesehatan yang baik bagi penerima manfaat. Stefani Lintang, Haryadi Jamal, Daai TV.